Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wow, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan maupun pengerjaan dari pembangunan tol Jogja Solo. Kali ini kita sudah berada di sekitar STA 31. Kita berada di sisi sebelah barat dari Simpang Susun Prambanan. Nah, saat ini kita berada di sekitar STA 31, Desa Ndompyongan. Masih desa Ndompyongan ya teman-teman. Desa Ndompyongan. Di depan kita ini adalah persiapan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider. Nampak banyak sekali balok gider yang ada di sekitar lokasi ini. Di sini ada, di sisi sebelah timur ini juga ada. Nah, ini karena ada beberapa bentang balok gider yang nantinya akan dipasang untuk struktur jembatan di Kaliworo ya teman-teman. Nah, ini saat ini sedang dimobilisasi dari alat-alat berat maupun balok-balok gidernya sedang dilakukan dari proses penyambungan. Dari sini, dari STA 31 Desa Ndompyongan, kita akan menyusuri ke barat. Nanti kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa ruas tol Jogja Solo nanti insya Allah sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya sudah sejauh apa ya teman-teman. Nah, mungkin nanti dalam beberapa hari kita juga akan bisa menyaksikan progres dari pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider ini. Nanti kita lihat saja, semoga saja nanti kita bisa melihat perkembangannya ya teman-teman, untuk melihat progresnya ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan melihat lagi, karena hanya ini satu jembatan lagi tol Jogja Solo ini bisa tersambung penuh sampai dengan perbatasan Jogja. Setelah kemarin kita lihat proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider sudah dilakukan di sekitar STA 33, perbatasan antara Desa Juhu dengan Desa Nangsri, perbatasan antara Kecamatan Jogonalan dengan Kecamatan Manis Tenggo ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu kita berjalan saja. Namun sebelum berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita langsung berjalan ya teman-teman. Ini ada balok-balok gider dengan ukuran bentang 45 meter. Jadi ini lebih panjang daripada yang diangkat kemarin di STA 33 ya teman-teman. Kita akan mulai berjalan menyusuri tol Jogja Solo seksi 1.2 yang kita mulai dari STA 31 di sebelah barat dari Simpang Susun Prambanan, yang nanti insya Allah kita susuri sampai dengan STA 35+600 di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Nah, posisi kita saat ini sudah berada di sekitar STA 31+300 di sekitar Desa Ndompyongan. Di sini sedang dikerjakan sebuah struktur jembatan ataupun flyover dari sebuah kali, yaitu Kaliworo ya teman-teman. Nampak saat ini mulai dilakukan dari proses persiapan pengerjaan pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider. Nampak alat-alat berat sudah mulai dimobilisasi, disiapkan di sekitar lokasi ini untuk membantu dari proses pekerjaan tersebut. Namun terlihat di sini masih ada 2 buah pilar yang masih dalam tahap pengerjaan, masih dilakukan dari proses nahan dengan ya teman-teman, apa itu namanya, dengan steger ya teman-teman.
Ini nantinya akan menjadi abutmen di sisi sebelah barat. Namun karena masih ada satu jalan desa yang belum bisa dialihkan, saat ini proses pengurukan masih berhenti di sekitar lokasi ini dan belum bisa disambungkan ke arah dari abutmen ya teman-teman. Nah, nanti kalau proses pengerjaan struktur jembatan ini sudah selesai, nantinya proses pengurukan ini bisa dilanjutkan kembali. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 31+600 Desa Ndompyongan. Nah, kita akan berjalan ke atas menyusuri dari badan jalan tol Jogja Solo dari STA 36+600 ini Desa Ndompyongan ini kita akan menyusuri ke atas. Nampak di sini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman. Penebaran material agregat ini sudah dilakukan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, sedangkan jalur yang mengarah ke Jogja ini nampak sedang dilakukan dari proses persiapan awal, yaitu penebaran agregat sabis. Nah, ini alat-alat berat ini terus dikerahkan di sekitar lokasi ini untuk menyambungkan badan jalan tol Jogja Solo di sekitar Desa Ndompyongan ini ya teman-teman. Nah, itu terlihat agregat dari batu kerikil ini sudah disiapkan untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 31+900-an ya teman-teman. Nah, terlihat di depan kita itu ada sebuah alat berat jenis rigid pavement wagon yang nampaknya sudah mulai melakukan proses pengerjaan pengecoran rigid di sekitar STA 31+900-an ini. Nah, ini terlihat sudah mulai ada peningkatan kemajuan perkembangan proses pengecoran rigid yang mengarah ke arah selatan. Nah, karena kemarin di sekitar lokasi ini masih ada sedikit lahan yang belum terbebaskan, saat ini sudah mulai tersambungkan ya teman-teman. Nah, proses pengecoran rigid ini nampaknya nanti akan melanjutkan di sisi kiri kita ini, yaitu bahu jalan jalur yang mengarah ke arah Jogja. Sedangkan jalur yang mengarah ke Solo ini juga satu lajurnya sudah selesai dikerjakan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, ini sudah signifikan sekali proses pengecoran badan jalan dengan menggunakan cor rigid. Saat ini sudah di sekitar STA 32 ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar Desa Njuhu, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Terlihat seorang pekerja sedang menyiapkan aspal curah yang nantinya dipergunakan sebagai ataupun mengisi dari sela-sela beton ataupun sela-sela space yang kemarin dibuat pada permukaan badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, nanti akan dituangkan. Nah, ini saat ini sedang dipersiapkan dicor untuk landasan pertama dasar untuk nantinya dilakukan dari proses pengerjaan parapet. Karena saat ini terlihat bahwa saluran P ataupun saluran drainase tengah pada badan jalan di sekitar STA 32 Desa Njuhu ini sudah mulai terlihat sempurna ya teman-teman, proses pengerjaan dari saluran P-nya. Dan terlihat di sini sudah mulai terpasang dari rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi tulangan dari parapet. Nah, ini sudah mulai dikerjakan di sekitar STA 32+600-an ya teman-teman, di sekitar Desa Njuhu, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nah, ini di sisi sebelah kanan kita ataupun jalan yang mengarah ke arah Solo ini sudah sebagian mulai dilakukan dari proses pengecoran
parapet. Nah, di depan itu adalah sebuah struktur jembatan yang berada di sekitar STA 33, perbatasan antara Desa Njoho, Kecamatan Prambanan dengan Desa Nangsri di Kecamatan Manis Renggo. Nah, ini badan jalannya belum dilakukan dari proses pengecoran dasar karena kemarin lokasi ini dijadikan tempat untuk menumpuk dari balok-balok feeder. Terlihat sudah mulai dilanjutkan proses pengerjaan badan jalan. Ini alat berat jenis motor grader sudah mulai meratakan permukaan jalan yang sudah dilakukan ataupun dihamparkan dari material subkis ataupun agregat batu kerikil. Nah, ini mulai diratakan ya teman-teman, setelah balok-balok feeder ini sudah terpasang di struktur jembatan yang ada di sekitar STA 33. Nah, ini balok-balok feedernya sebanyak 2 bentang balok feeder ini sudah terangkat semua. Ini kurang lebih ada 24 balok feeder ya teman-teman. Nah, ini kita akan mulai turun karena jembatannya ini belum selesai dikerjakan dari lantai jembatan karena baru beberapa hari kemarin selesai dilakukan dari proses pengerjaan pengangkatan maupun pemasangan balok feeder. Kita turun dulu untuk nantinya naik di sisi sebelah barat dari jembatan ya teman-teman. Nah, kemarin di sekitar lokasi ini sudah kita lihat juga progres sebagian dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok feedernya ya teman-teman. Nah, ini bentangnya ini cukup panjang, yaitu 40 meter. Nah, ini semuanya sudah terpasang balok feedernya. Kurang lebih kira-kira sekitar 24 balok feeder yang dibutuhkan di sekitar lokasi ini. Dan saat ini alat berat jenis rigid alat berat jenis kren yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok feeder ini sudah dilansir di sekitar STA 31. Nah, akan mengerjakan dari sebuah struktur jembatan yang ada di Kaliworo. Nah, ini kali ini sendiri kalau tidak salah, kalau saya menuruti dari Google Map kemarin ada teman kita yang bertanya nama sungainya itu apa. Nama sungainya ini kalau kita selusuri dari Google Map itu adalah Kali Dengkeng ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini tadi yang mengalir di Pedi itu sama itu ya teman-teman. Nah, kalau sampai ke hilirnya, nah, sekitar STA 33 ini sudah terlihat proses pengecoran rigid ini sudah hampir selesai. Nah, kita berpindah dulu ke jalur yang sebelah kiri atau jalur yang mengarah ke Jogja ya teman-teman, karena kemarin terakhir kali kita menyusuri kita menggunakan jalur yang mengarah ke arah Jogja, jalur yang mengarah ke Solo. Nah, jadi kita saat ini mulai berjalan untuk menyusuri jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, ini tadi di bahu jalan sudah disiapkan dari tumpukan-tumpukan material tanah uruk yang dipergunakan untuk menguruk bahu jalan agar permukaannya setara ataupun rata dengan permukaan jalan yang sudah dicor rigid, agar nanti bisa segera dikerjakan dari proses pemasangan precast untuk saluran drainase maupun pemasangan gadrilnya ya teman-teman, karena terlihat di sebelah kanan kita ini adalah pembatas tengah. Nah, ini sudah terlihat selesai dikerjakan dari proses pengecoran baik jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Kita sudah berada di sekitar desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo, di sekitar STA 33+600-an ya teman-teman. Di depan itu adalah sebuah struktur terowongan yang berada di
sekitar desa Nangsri ini. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar desa Kebon Dalem Lor, Camat Prambanan lagi ya teman-teman. Nah, di sini nampak jalur yang mengarah ke Jogja ini belum selesai ataupun belum tersambung proses pengecoran rigid, hanya sedikit saja karena ini kemarin sedikit tersendat karena ada proses relokasi dari Makom ya teman-teman. Mungkin dalam beberapa hari ke depan proses pengecoran rigidnya sudah mulai bisa disambungkan, dan di sebelah kiri kita ini sudah mulai dilakukan dari proses penggalian untuk nantinya dilakukan dari proses pemasangan precast. Nah, ini proses pemasangan precast yang ini yang ada di depan kita ini ya teman-teman, precast untuk saluran drainase minor sudah mulai terpasang. Nah, ini precastnya berbeda dari yang kita lihat, ini agak pendek-pendek dan ini gulungan besi, rangka besi ini nantinya akan dipergunakan untuk memperkuat saluran drainase minor ini ya teman-teman. Nah, itu nanti akan dipotong-potong dan dipasang di atas precast, dan kemudian akan dilakukan dari proses pengecoran untuk menyambungkan precast ini tadi ya teman-teman. Berarti ini juga diberikan tulangan setelah precast ini terpasang. Nah, ini berarti cukup mantap ya teman-teman, proses pengerjaan precast ataupun saluran drainase minor yang ada di sekitar desa Taskumbang. Kita sudah berada di sekitar STA 34-an ya teman-teman. Nah, ini adalah desa Taskumbang. Nah, juga di sisi luar bawah ini juga terlihat masih terus dikerjakan dari sistem drainase utama jaringan tol Jogja Solo ini, menggunakan sistem pondasi batu kali ya teman-teman, sama seperti di lokasi-lokasi yang lain. Ini sedang dikerjakan padat karya ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar desa Taskumbang yang berbatasan langsung dengan desa Kokosan, Kecamatan Prambanan. Di sekitar lokasi ini yang sedang ramai dikerjakan ini adalah proses pengerjaan saluran drainase minor maupun saluran drainase utama, serta proses pengerjaan parapet ya teman-teman. Nah, karena memang proses pengecoran rigid ini sudah hampir bisa dikatakan 100% selesai. Ini nanti tinggal dilakukan dari proses pengerjaan cor dasar untuk tatakan dari parapet, tulangan dari parapet ya teman-teman. Nah, di depan itu ada sebuah alat berat jenis rigid pavement wagon. Nah, nampaknya ini sudah mulai nganggur ini ya teman-teman. Nah, sudah mulai ringan pekerjaan dari alat berat jenis rigid pavement wagon ini. Nah, ini kita sudah berada di sekitar STA 35. Nah, kita akan memasuki di sekitar desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nah, sebentar lagi kita sudah akan sampai di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Nah, ini adalah penampakan dari saluran drainase minor yang sudah selesai dilakukan dari proses pemasangan precast maupun sudah dicor yang dilapisi dengan besi tulangan tadi ya teman-teman. Nah, berarti ini nantinya mungkin akan sangat kuat sekali karena selain menggunakan precast juga diperkuat dengan besi-besi, rangka-rangka besi ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 35+400.
Nah, di sekitar lokasi ini jalur yang mengarah ke arah Jogja ini sudah mulai dilanjutkan dari proses pengecoran dasar. Nah, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan disambungkan dari proses pengecoran rigid, karena tadi terlihat alat berat jenis rigid bed memang sudah terlihat nganggur, sudah terlihat rileks. Nah, nanti mungkin akan melakukan proses pengerjaan dari cor rigid ini untuk menyambungkan sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ini. Di sini ada sebuah terowongan yang sedang dikerjakan dari footplate ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 35+600, lokasi dari perbatasan antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sekitar lokasi inilah batas dari wilayah Jawa Tengah dan wilayah DIY. Terlihat kita tadi sudah menyusuri dari simpang susun Prambanan ya teman-teman. Kemajuan-kemajuan yang bisa kita lihat sudah nampak signifikan. Satu buah jembatan lagi sudah mulai terpasang balok feeder dan akan segera dikerjakan dari proses pengerjaan lantai jembatannya. Tinggal menyisakan lagi satu buah struktur jembatan yang sudah dipersiapkan juga dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok feedernya. Untuk proses pengecoran rigid sendiri ini sudah bisa dikatakan 99% selesai ya teman-teman. Tinggal yang mendekati dari sebuah struktur jembatan yang masih dalam proses pekerjaan. Beberapa titik masih akan dilakukan dari proses pengecoran rigid. Dan untuk proses pengecoran parapet juga sudah mulai dikerjakan, sudah signifikan, beberapa titik ruas sudah mulai terlihat sempurna. Kita doakan proses pengerjaan tol Jogja Solo ini bisa berjalan lancar sehingga ruas ini nantinya bisa kita manfaatkan di mudik lebaran nanti ya teman-teman, karena targetnya seperti itu. Semoga lancar pekerjaannya. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari kami. Semoga saja tayangan tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.